Attention please. It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Terima kasih. Semoga saja kita dalam keadaan sehat. Tapi sebelum ibu memulai, ibu mau cek dulu keadaan anda semua untuk hari ini. Apakah ada temannya yang tidak hadir? Masuk semua. Alhamdulillah. Berarti kita dalam keadaan sehat ya, walaupun cuacanya hari ini tidak begitu mendukung karena terlalu sering hujan. Jadi sebelum memulai pembelajaran, ada nggak yang masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Sendiri, silakan. Teater berasal dari bahasa Yunani. Teatron yang berarti gedung. Oke, terima kasih. Ada lagi, silakan baca. Oke, tepat sekali. Ada lagi? Ya, silakan Kak. Oke, terima kasih. Jadi pembelajaran kita minggu lalu itu adalah tentang pengertian teater, baik secara luas, sempit maupun tentang teater tradisional. Dan ternyata alhamdulillah Anda semua masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu. Untuk pembelajaran hari ini sebelum dimulai, ibu minta tolong sama Teza akan dibaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama membedakan beragam jenis seni peran sesuai kaidah teater tradisional. Kedua, menerapkan watak tokoh sesuai dengan naskah. Ketiga, mengkonfirmasikan tokoh dan penokohan berdasarkan naskah lakon dalam bentuk di demonstrasi. Terima kasih Teza. Jadi tujuan kita nanti setelah mempelajari ini, ibu berharap kalian pertama mampu membedakan seni peran berdasarkan kaidah dalam seni teater tradisional. Ada yang masih ingat teater tradisional Sumatera Barat apa saja? Oke, benar sekali Randai. Dari materi ini, karakter yang diharapkan dari Anda semua itu ada yang pertama tentang kreatif. Jadi nanti di dalam materi ini harap kalian berpikir secara kreatif. Siapa saja tokoh yang berada dalam pertunjukan teater tradisional. Yang kedua, disiplin. Tapi ini nanti ya saat kita melakukan praktek seni perannya. Yang ketiga yaitu bersifat proaktif. Jadi ibu harap nanti kalian semua bisa tidak bisanya itu urusan belakang, tapi kita sama-sama mencoba terlebih dahulu bagaimana sih berperan untuk teater tradisional. Paham ya Anda semua? Oke, terima kasih. Ini adalah indikator yang diharapkan dari KD yang tadi. Yang pertama
tradisional. Maaf. Selanjutnya sebelum ibu mulai, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Benar, rumah gadang itu rumah mana? Benar sekali, ini adalah rumah tradisional Sumatera Barat. Ada yang tahu nggak kira-kira apa unsur dari rumah gadang? Oke, ada gonjong, ada apa lagi? Oke, gonjong atau atapnya seperti tanduk kerbau. Ada lagi yang punya pendapat? Oke, rumahnya besar. Benar, rumah gadang. Nah, karena namanya rumah gadang, rumahnya besar ya. Ada lagi? Ada ukiran ya, rumah kita identik, rumah adat kita identik dengan ukiran. Ada lagi yang mau kasih pendapatnya? Gimana sayang? Tiangnya besar. Kok yang aku perempuannya aja, yang laki-laki apa pendapatnya? Gimana? Cukup? Oke, karena cukup, kira-kira menurut Ananda semua, apa sih hubungan materi kita dengan rumah gadang? Ya, karena kita akan mempelajari tentang senjata tradisional, yaitu randai. Makanya yang ditunjukkan rumah gadang. Kenapa rumah gadang? Ibu tanya unsur-unsurnya, karena sebelum kita mempelajari randainya, terutama peran yang ada pada seni atau tradisional randai, kita harus tahu dulu unsur yang terdapat pada seni perannya. Oke, jadi di dalam teater itu nanti ada unsur internal dan ada unsur eksternal. Tepat sekali ya. Jadi yang dikatakan unsur internal itu adalah unsur yang paling utama. Maksudnya apa kalau utama? Iya, prioritas. Berarti yang harus ada. Jadi kalau kita berbicara tentang unsur utama, dia harus ada ya. Jadi kalau unsur ini tidak ada, berarti sama seperti rumah gadang tadi. Kalau salah satunya hilang, berarti nggak bisa lagi dikatakan rumah gadang. Dia akan berbeda lagi nanti pengertiannya. Sampai sini paham Anda semua? Paham. Terima kasih. Sekarang perhatikan dua video ini baik-baik. Habis itu baru kalian beri apa pendapat kalian dari video yang ibu tampilkan. Kedengaran ya? balas pantun, sedangkan yang pertama itu baru ada dialog
kedua. Lalu kalau kita berbicara teater tradisional seperti yang minggu lalu Ibu jelaskan, bahasanya seharusnya bahasa daerah. Sedangkan di video pertama itu bahasanya udah pakai bahasa Indonesia. Oke, untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah memahami materi, Ibu bagi LKPD-nya per kelompok. Oke, itu di LKPD ada beberapa gambar dan di situ juga ada web yang bisa kalian buka dari handphone kalian untuk mencari materi. Silakan dikerjakan dulu ya, habis itu baru kita lanjutkan. Ada yang sudah selesai, silakan tulis tangannya. Silakan. Silakan nak. Ada satu kelompok yang bertanya apakah teater tradisional selalu menggunakan pakaian tradisional. Gimana menurut Anda yang lain? Harus. Oke, benar. Jawabannya harus ya. Kalau kita berbicara tradisional, berarti yang digunakan adalah kostum tradisional. Masih ada 5 di LKPD itu masih ada beberapa lagi yang harus kalian kerjakan ya Ananda. Itu dikerjakan di rumah. Nanti minggu depan baru kita diskusikan kembali, bisa ya? Oke, sebelum Ibu tutup, apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Kesimpulan adalah teater merupakan utama dalam Oke. produksi Oke. Yang belakang mau dijawab? Enggak. Oke, jadi ada 2 kesimpulan ya dari materi hari ini, bahwa kalau kita berbicara tentang teater, dia ada unsur internal, dia ada unsur eksternal. Kalau kita berbicara tentang peran, berarti dia termasuk unsur utama dalam pertunjukan teater. Karena kalau hanya naskah saja, berarti pertunjukannya tidak menjadi pertunjukan teater, tapi lebih kepada karya sastra. Oke, terima kasih ya Ananda semua untuk pertunjukan hari ini. Kan tutup dengan membaca Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.